"Didi, pulangnya ojo kesorean yo," teriak si emak, sebut saja Bu Naroh, pada anaknya Didi yang berlari hendak pergi main usai pulang sekolah. Didi ini anak satu-satunya Bu Naroh dan Pak Maskur yang kini masih duduk di bangku SD kelas 5. Mereka tinggal di desa yang masih sejuk dan asri, dekat dengan perbukitan dan gunung. Mata pencaharian di sana kebanyakan adalah petani, dari padi dan sayuran-sayuran lainnya, termasuk Bu Naroh dan Pak Maskur yang kerjanya sebagai petani sayur dan cabai milik lahan mereka sendiri, meski tidak terlalu luas. Siang itu, usai Didi pulang sekolah dan makan siang, dirinya memang segera ganti kaos dan mau main sama temannya karena sudah janjian. Didi pun hanya menjawab, "Iya mak," kala dengar teriakan dari emaknya itu. Emang kadang Didi ini masih bandel, meskipun sudah dibilangin dirinya itu kadang kalau kelupaan pulangnya pas mepet maghrib banget gitu. Dan dengan sepeda BMX-nya, Didi ini menghampiri kawan-kawan yang sudah ada di gubuk dekat lapangan, ya sebut saja markas mereka. Setibanya di gubuk, Didi ini ngajak mereka untuk main layangan saja di lapangan, mumpung anginnya masih kenceng. Saat itu di gubuk, Didi ini bermain dengan 4 temannya, yaitu Ferry, Tio, Tutu, dan Ipul. Jadi mereka total ber-5. Temannya pun pada setuju saat Didi ini ngajak main layangan. Jadi mereka pun patungan untuk beli layangan saja karena males bikin. Untuk benangnya mereka sudah membawanya dari rumah masing-masing. Segera mereka pun pulang dulu untuk ambil benang dan minta uang buat iuran beli layangannya. Singkatnya, usai layangan telah siap, mereka pun segera menerbangkan layangan yang saat itu langsung pada membumbung tinggi karena angin lagi mendukung sekali. Di situ ada juga beberapa anak lain, namun Didi nggak terlalu akrab dengan mereka. Saat setelahnya, mereka pun sangkutan layangan dengan anak-anak lainnya, dan saat itu layangan milik Tio dan Ipul kalah dan terputus. Didi, Ferry, dan Tutu pun tertawa melihat hal itu, karena layangan milik mereka bertiga menang melawan lawannya. Di sisi lain, seseorang sedang menutupi pintu rumah dan segera kembali ke ladang dengan jalan kaki, meskipun jaraknya tidak dekat dari rumahnya. Setibanya di ladang, Pak Maskur ini nampak sedang layahan di gubuk bersama dengan teman-teman petaninya yang ladangnya ada di sekitar ladang Pak Maskur. "Sudah selesai Pak?" tanya Bu Naroh yang baru datang. "Belum Bu, Bapak istirahat, capek. Lagian mau makan siang juga." "Ya udah ini Pak, Ibu tata dulu ya, tak siapin dulu." Kemudian Bu Naroh menatakan makan buat Pak Maskur, dan mereka pun makan bersama. Petani yang lain juga sudah bawa bekal sendiri-sendiri dari rumah. Meskipun dengan lauk seadanya, mereka semua makan dengan lahap. Mereka selalu bersyukur dengan keadaan mereka, karena meskipun kebutuhannya hanya pas-pasan, untungnya tidak terlilit hutang sama sekali mereka. Alhamdulillah, hidup yang paling merdeka itu nggak punya hutang. Bener nggak teman-teman? Usai makan selesai, tiba-tiba ada salah seorang bapak yang nyeletuk buka topik pembahasan. Sampean pada ngerasa ada yang aneh ndak toh? Soal kematian Pak Bakri seminggu yang lalu?" ujar si bapak itu. "Memangnya aneh apa ya Kang? Bukannya kata dokter yang datang ke rumahnya itu bilang kalau Pak Bakri ini meninggal diduga karena serangan jantung?" ujar yang lain. "Lah, emang sampean-sampean pada ndak tahu? Wong sehari setelahnya usai kepulangan istrinya yang lagi merantau itu, dia bilang kalau suaminya itu ndak punya riwayat penyakit jantung," ujar si bapak tadi. Mereka semua pun kaget dan baru tahu kabar itu. Setelahnya, si bapak tadi menjelaskan dengan singkat kalau ada peristiwa yang sama persis seperti yang dialami oleh Pak Bakri. Tepatnya kejadian itu ada di desa lain. Si bapak tadi dikasih tahu temannya saat lagi di pasar. Katanya ada seorang pria ya sekitar berumur 30 tahunan meninggal dunia malam harinya. Menurut penuturan orang rumahnya korban nih, sebelum korban meninggal sore harinya itu, si korban katanya nemuin uang 100.000 di jalanan dan gak ada pemiliknya. Waktu itu si korban sempat nunjukin uang itu pada orang rumah, dan orang rumah menyuruh untuk mengembalikan
di tempat kembalinya itu. Maksudnya di tempat yang sebelumnya diambil gitu. Takut ada yang kehilangan dan kasihan. Namun ternyata si korban itu bukannya mengembalikan uang itu ke tempat semula saat dia menemukan. Dia malah gunain uang itu untuk beli rokok dan makan bakso sampai nambah berkali-kali. Dengan uang itu kerasa makan baksonya enak banget katanya. Dan malam harinya itu si korban itu meninggal dunia di kamarnya dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dan kebetulan juga dipanggilkan mantri yang datang ke rumahnya. Dia bilang kejang-kejang dan memvonis kena serangan jantung gitu. Namun keluarga korban menyangkal bahwa si korban tak punya riwayat penyakit jantung. Namun si mantri kurang tahu pasti karena menurut pemeriksaan medis yang seperti itulah keterangannya. Usai si bapak tadi selesai bercerita, semua orang yang ada di situ seakan melongo, sekaligus ngeri mendengar cerita si bapak itu. Salah satu orang lainnya menanggapi, apakah mungkin ada pelaku pesugihan di daerahnya itu? Soalnya dia pernah mendengar tentang pesugihan yang tumbalnya nyarinya dengan sebar uang. Apa jangan-jangan ada pelaku pesugihan di daerah sini ya? Maksudnya gimana Pak? Apa hubungannya sama pesugihan? Soalnya saya pernah dengar tentang pesugihan yang tumbalnya nyarinya dengan cara sebar uang. Mereka pun bergidik ngeri, membayangkan jika hal itu memang ada di desanya. Duh, bahaya dan ngeri banget kalau memang di desa kita ada yang melakukan itu. Iya Pak, takutnya ada anak-anak yang terjebak, timbal Pak Maskur. Kemudian Pak Maskur ini menimpali mereka semua untuk mewanti-wanti anak-anak mereka agar tidak asal mengambil uang yang ditemukan di jalan atau bahkan sampai buat jajan. Kita semua harus mewanti-wanti anak kita supaya tidak asal ngambil uang yang ditemukan di jalan atau bahkan sampai buat jajan bapak-bapak. Iya betul Pak Maskur. Mereka semua pun mengangguk menanggapi saran Pak Maskur. Dan karena sudah lama mereka rehat gara-gara serius dengerin cerita dari bapak tadi. Udah yuk lanjut kerja lagi, malah asik ngobrol. Iya ya, sampai lupa kalau lagi kerja ini. Mereka pun segera kembali ke ladang masing-masing untuk melanjutkan aktivitasnya. Pikirnya kala itu, mungkin Bu Naro harus benar-benar nasehatin Didi agar tidak sembarangan. Sementara di lapangan, kini Didi dan kawan-kawannya kembali lagi ke gubuk karena panas banget. Dan Didi kemudian mengajak mereka untuk keburan. Keburan, ada yang tahu keburan gak? Di sungai, biar seger. Dan mereka semua pun setuju dengan ide Didi. Memang Didi ini seperti komando di kumpulan mainnya itu. Ada aja ide untuk main-main setiap harinya. Mereka berjalan menuju ke sungai yang ada di desanya dan melewati sebuah kebun timun yang ternyata adalah milik ayahnya Tio. Kita petik timun dulu yuk. Mumpung itu ada timun yang sudah pada siap makan. Mereka kemudian memetik beberapa ketimun dan dibawanya ke sungai untuk makan di sana. Setibanya di sungai, mereka pun langsung melepas baju dan hanya mengenakan kolor dan nyemplung ke sungai yang masih banyak batu-batunya. Terkadang, mereka membuat bendungan kecil-kecil dengan batu yang disusun sedemikian rupa. Namun ketika mereka sedang buat bendungan kecil, Ferry ini malah rebahan di air yang tidak terlalu dalam dan tubuhnya itu mengambang di atas bebatuan. Tiba-tiba Ferry ini menjerit, membuat mereka semua terkejut. Mereka takut mengira Ferry ini kena gigit ular. Ada apa Fer? Kenapa? Tanya Didi. Namun saat Ferry ini berlari ke darat ternyata ada seekor yuyu atau kepiting kali yang nyantol di pantatnya yang mengenakan kolor tipis itu. Sontak Ferry pun langsung mencari ranting dan menyabet bokongnya sendiri sampai kepiting itu benar-benar lepas darinya. Sementara Didi dan yang lain malah terpingkal melihat tingkah konyol Ferry. Ferry merasa kesal karena bukannya dibantuin malah diketawain. Apaan sih kalian? Malah ngetawain aku, bukannya bantuin. Nyebelin banget kalian. Salah satu dari mereka menyahut, lah lagian kamu bukannya buat bendungan malah enak-enak tiduran sendiri. Lah aku kan berendam biar seger, dari tadi panasan juga. Setelahnya mereka pun main kembali dengan Ferry yang masih was-was saat nyemplung ke air lagi, karena dia pikir kepiting yang tadi dilepasnya akan balas dendam karena sudah dipukulinya. Air sungai itu cukup jernih dan sejuk rasanya, apalagi banyak pepohonan yang membuat suasana adem di dekat sungai.
Mereka sangat betah sekali berendam di sungai karena membuat suasana tenang. Sambil berendam, mereka makan ketimun yang sudah dipetiknya tadi. Singkat waktu, jam 3 sorean, kini Didi dan kawan-kawannya usai berjemur di batuan, mengeringkan kolornya, mereka pun segera beranjak ke lapangan untuk main bola. Namun saat mereka melewati jalanan yang sepi orang, tiba-tiba mereka ini dikejutkan dengan uang lembaran 100.000 yang tergeletak begitu saja di dekat rerumputan. Ada duit, 100.000-an itu, teriak Tio. Saat itu Tio yang pertama kali melihat dan langsung mengambil uang itu. Dia senang banget karena bisa nemuin uang. Wah, bisa banyak jajan ini. Teman-teman, ayo ambil rezeki nomplok ini. Jangan. Didi dan Ferry dan Ipul melarang Tio untuk mengambil uang itu karena kasihan nanti jika pemiliknya kembali nyariin dan gak nemuin uangnya. Yuk, janganlah, jangan diambil uang itu. Lo kenapa emangnya? Gak ada yang punya juga kok, lagian sepi, pasti gak ada yang tahu. Iya, tapi kasihan nanti kalau pemiliknya kembali nyariin dan gak nemu, gimana? Akhirnya mereka mutusin untuk nunggu sebentar di situ. Dan ketika setengah jam lewat, gak ada yang nyariin uang itu, akhirnya Tio pun mengambilnya. Tuh kan, gak ada yang nyariin uangnya. Wah, udahlah buat aku aja. Wah, mungkin rezeki aku ini. Hehehe. Udah yuk, kita jajan yang banyak pakai uang ini. Namun Didi, Ferry dan Ipul tetap gak mau jajan pakai uang itu. Sementara Tutu malah ikutan sama Tio pergi ke warung dan beli jajanan. Aku gak mau ikutan jajan pakai uang itu, ayo, pokoknya aku gak mau, ucap Didi. Ferry dan Ipul pun menimpali Didi kalau dia juga tidak mau ikutan pakai uang itu buat jajan. Kalau kamu gimana tuh? Apa kamu mau jajan pakai uang ini? Lumayan loh, gratis, bisa jajan banyak. Ya udah deh, aku mau yuk. Ayolah, kita ke warung sekarang jajan. Kita ke lapangan dulu ya. Iya, sana. Didi, Ferry dan Ipul pun menuju ke lapangan dulu dan main dengan kawan lain yang sudah ada di sana. Singkatnya, usai waktu mepet mau maghrib, Didi dan kawan-kawannya pun kembali ke rumah. Dan saat di perjalanan pulangnya dengan beriringan naik sepeda dengan riang gembira. Kalian tadi jajan apa lagi? Kok nggak ada jajannya? Terus uangnya masih nggak? Tanya Ferry. Udah habis semua lah. Kita beli bakso, beli some, jajan banyak lah pokoknya. Didi, Ferry dan Ipul dibuat kaget saat tahu kalau Tio dan Tutu telah menghabiskan uang 100.000-an yang mereka temukan tadi. Mereka bertiga pun geleng-geleng kepala mengetahui kelakuan dua temannya itu. Emangnya kalian nggak takut apa? Loh, takut kenapa emangnya? Dikira kita dikejar hantu kali, jadi takut. Alah, terserah kalian sajalah. Setelahnya mereka pun segera mengayuhkan sepedanya lebih cepat karena suara adzan mulai berkumandang dan mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Ini relate banget sama kehidupan saya nih waktu masih ya segitulah umur kelas 4-an SD. Sama kayak gini kalau mau maghrib baru mau pulang. Ada yang sama gak teman-teman? Komen ya. Kita lanjut. Singkatnya, setibanya di rumah, Didi ini sudah dihadang emaknya di depan pintu sambil megang sapu. Tak pelak, Didi pun mendapatkan beberapa pukulan di punggungnya karena mainnya sampai kesorean. Sudah berkali-kali Bu Naroh menasehatinya, namun masih saja dilanggar. Plak, plak, plak. Ampun, Mak. Kalau main gak ingat waktu. Plak. Iya, Mak. Ampun, Mak. Sana mandi, terus berangkat ke masjid, sholat jamaah. Iya, Mak. Segera saat itu Didi pun beranjak pergi ke kamar mandi untuk mandi sebelum disabet-sabet lagi sama Bu Naroh. Beberapa saat kemudian Didi sudah selesai mandi dan dia segera menuju ke masjid. Dan setelah sholat, Didi selalu langsung ngaji. Malam harinya, Bu Naroh dan Pak Maskur serta Didi makan bersama sambil nonton TV di rumah. Tepatnya usai Didi ini pulang dari ngaji tadi sehabis maghrib. Tiba-tiba Bu Naroh langsung menasihatin Didi, jika besok-besok main terus nemuin uang di jalan, jangan sekalipun diambil atau digunakan buat jajan. Didi pun ngangguk paham karena sebelumnya dia benar-benar sudah diberikan ajaran oleh bapaknya untuk tidak sekalipun ngambil barang orang lain. Saat itu Didi bingung, emangnya kenapa dengan uang itu? Namun Bu Naroh dan Pak Maskur hanya bilang, pokoknya jangan, karena itu bukan miliknya.
mereka sengaja tidak menceritakan soal apa yang dikatakan bapak-bapak tadi di gubuk. Namun usai hening sesaat, Didi baru teringat kalau tadi mereka nemuin uang 100 ribuan. Oh ya Pak, Bu, tadi siang pas aku main sama teman-teman di sungai, pulangnya kita nemuin uang 100 ribuan. Mendengar itu ekspresi orang tuanya itu berubah khawatir. Didi buru-buru membela diri bahwa dia tidak ngambil uang itu ataupun jajan dengan uang itu. Namun Didi malah bingung. Tadi Tio malah ngambil uang itu dan pergi jajan dengan Tutu. Tapi bukan aku kok Pak, Bu yang ngambil uangnya, tapi Tio sama Tutu. Malah mereka ambil uang itu dan pergi buat jajan. Bu Naro dan Pak Maskur tambah terkejut. Dia khawatir akan terjadi sesuatu dengan Tio dan Tutu. Namun tak mungkin juga bila mana mereka datang ke rumah Tio dan Tutu yang mengatakan kalau uang itu membahayakan nyawa mereka. Karena bisa jadi jika Bu Naro dan Pak Maskur lakuin itu, mereka lah yang akan dicurigai. Bu Naro dan Pak Maskur kemudian menyuruh Didi untuk kembali ke kamar usai makan selesai. Didi pun nurut, tapi masih bingung dengan ekspresi orang tuanya kala mendengar temannya ngambil uang tadi. Sudah selesaikan makannya, Di? Sudah sana, kamu ke kamar saja dulu ya. Iya Bu. Didi pun bergegas menuju ke kamarnya dan dia belajar serta mengerjakan tugas sekolahnya. Bu Naro masih tetap cemas, namun Pak Maskur nenangin Bu Naro agar tidak terlalu memikirkannya dan berpikir positif. Mungkin saja uang yang ditemukan Tio dan Tutu itu hanyalah uang biasa. Sudahlah Bu, Ibu tidak usah terlalu memikirkannya dan pikir yang positif saja. Mungkin saja uang yang ditemukan Tio dan Tutu itu uang biasa. Semoga saja begitu ya Pak, timbal Bu Naro. Ya sudah, Bapak mau ke depan dulu Bu. Iya Pak. Akhirnya saat itu Pak Maskur pun pergi ke depan teras, duduk santai sambil merokok dan menikmati suasana malam itu. Sedangkan Bu Naro setelah makan malam dia membereskan piring-piring yang ada di depan TV dan segera dia ke belakang untuk cuci piring. Setelah selesai cuci piring, Bu Naro menghampiri Pak Maskur yang ada di depan teras rumah. Saat itu mereka duduk berduaan di depan teras rumah sambil ngobrol-ngobrol. Memang akhir-akhir ini di desanya itu banyak kejadian yang membuat para warga merinding. Bahkan ada beberapa warga yang melihat ada penampakan pocong yang sangat menyeramkan dan bahkan gangguan yang ada di rumah warga. Bu Naro dan Pak Maskur yang sedang ngobrol, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara mengeram dan jelas sekali suaranya. Suara apa itu Pak? Bapak dengar enggak? Tanya Bu Naro. Iya, dengar Bu. Mereka pun langsung mengedarkan pandangannya melihat sekeliling mencari sumber suara tadi. Akan tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Sontak mereka pun merinding hingga akhirnya Bu Naro mengajak Pak Maskur untuk masuk ke dalam rumah saja. Ayo Pak, masuk ke dalam saja, Ibu merinding. Akhirnya mereka pun kembali ke dalam rumah dan memilih nonton TV bareng karena sama-sama belum ngantuk. Didi saat itu masih belajar di dalam kamarnya. Tiba-tiba saja dia merasakan ada hembusan angin yang masuk melalui ventilasi jendela kamarnya, karena saat itu jendelanya sudah ditutup. Dia dikejutkan dengan suara yang mengetuk jendela kamar. Karena penasaran dia pun bangkit untuk membuka jendelanya. Kreat. Saat jendelanya dibuka, betapa terkejutnya Didi melihat ada sosok pocong yang sangat menyeramkan dengan wajah hitam legam dan kedua matanya yang satu hancur penuh darah. Tubuh Didi langsung terbujur kaku. Dia pun akhirnya ambruk pingsan. Orang tuanya tidak tahu kalau anaknya di dalam kamar itu pingsan karena pintu dikunci dan mereka tidak mendengar teriakan Didi. Sementara malam itu di rumah Tio dan Tutu, mereka mengalami kejadian yang sama. Mereka tiba-tiba didatangi sosok pocong pesugihan yang entah milik siapa. Malam itu Tio sedang tiduran di dalam kamarnya. Tiba-tiba saja dia melihat ada bayangan hitam melintas dan saat yang bersamaan itu dia mencium bau busuk yang menyengat sekali. Sesaat kemudian betapa terkejutnya Tio melihat ada sosok pocong yang berdiri di pojok kamarnya dengan wajah yang sangat menyeramkan sekali. Sontak Tio pun bangkit dari kasurnya dan berusaha untuk kabur keluar kamar. Akan tetapi saat pintu kamarnya akan dibuka tidak bisa seperti dikunci. Sosok pocong itu pun mendekat ke arahnya Tio hingga akhirnya tubuh dia mendadak kaku di kamar, tidak bisa berteriak sedikit pun. Saat itu Tio benar-benar ketakutan
Dan sedetik kemudian, sosok itu berdiri tepat di hadapannya dan menyemburkan ludahnya. Sontak Tio kemudian kejang-kejang terjatuh di lantai dan mencekik dirinya sendiri. Karena tidak ada yang menolongnya, akhirnya Tio perlahan-lahan mulai meninggal dunia. Setelah dia meninggal, tubuhnya berubah menjadi biru lebam dan juga baunya langsung busuk. Sementara Tutu, dia yang malam itu juga sedang ada di dalam kamarnya. Dia sedang mainan handphone. Tiba-tiba saja dia mendengar ada yang memanggilnya dan mendengar ada suara geraman. Sontak, Tutu pun mengedarkan pandangannya mencari sumber suara itu. Beberapa saat kemudian, dia dikejutkan dengan sosok pocong yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Tutu pun terlonjak, tubuhnya gemetaran karena Tutu tidak kuat melihat sosok itu hingga akhirnya Tutu pun ambruk pingsan di atas kasurnya. Sosok itu pun mendekat ke arahnya Tutu. Namun ketika sosok pocong itu hendak menyemburkan ludahnya, sosok itu gagal karena ada orang yang masuk kamar. Dengan segera sosok itu berubah menjadi asap dan merasuk ke tubuh Tutu, membuat Tutu teriak-teriak sendiri dan ngamuk-ngamuk kala itu. Brek. Mendengar teriakan anaknya itu, segera orang tuanya menghampiri ke dalam kamar. Dan betapa terkejutnya mereka melihat Tutu yang sedang ngamuk-ngamuk, bahkan kepalanya dibenturkan ke tembok. Ya Allah Pak, Tutu kenapa itu Pak? Cepat Bu, panggil warga Bu. Iya Pak. Saat itu ibunya langsung manggil warga ke depan rumah, sedangkan bapak Tutu memegangi Tutu yang sedang ngamuk-ngamuk. Orang tuanya panik kemudian meminta bantuan warga. Tolong, Bapak. Saat itu kebetulan ada beberapa bapak-bapak yang lewat di depan rumahnya karena mereka sedang ronda keliling. Ada apa Bu? Tolongin anak saya Bapak. Dia seperti kesurupan. Ya udah, ayo Bu, mari. Segera bapak-bapak itu pun langsung menghampiri masuk ke dalam kamarnya Tutu. Hingga pada akhirnya mereka berhasil mengamankan Tutu yang mulai mencakar-cakar dirinya sendiri. Tutu kemudian tangan dan kakinya diikat dan diikat juga di atas dipan. Karena waktu sudah malam, mungkin mereka akan memanggil Ustadz besok saja. Pak, panggil Ustadz ya. Iya bapak-bapak, besok saja. Sekarang sudah malam, gak enak sama Ustadznya. Ya udah, kalau gitu kita jaga di sini bareng-bareng ya bapak-bapak. Takut ada apa-apa. Dan malam itu beberapa warga menunggu di rumah Tutu buat jaga-jaga. Bapak-bapak yang saat itu berada di rumahnya Tutu, mereka ada yang jaga di depan rumah sambil ngobrol ngerokok, dudukan santai. Tiba-tiba saja mereka merinding karena ada angin kencang yang tiba-tiba saja datang dan juga mencium bau busuk yang menyengat seperti bau bangkai tikus. Seketika pandangan mereka tertuju pada pohon besar yang ada di depan rumahnya Tutu. Mereka melihat di sana ada putih-putih, namun setelahnya putih-putih itu menghilang sendiri. Ya. Setelahnya mereka dikejutkan dengan suara pintu yang tiba-tiba menggebrak sendiri. Astagfirullahaladzim, ucap bapak-bapak. Para warga malah dikejutkan dengan seorang warga yang tiba-tiba datang memberitahukan kalau Tio ini ditemukan meninggal dunia malam ini. Mereka semua pun heran, sebenarnya apa yang terjadi? Assalamualaikum, ucapnya. Waalaikumsalam, jawab mereka. Ada apa Pak? Itu Pak, saya mau ngasih tahu kalau Tio ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya malam ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa ya sebenarnya? Semua ini, apa yang terjadi? Emangnya kenapa Pak? Tanya bapak yang baru datang tadi. Itu di dalam Tutu juga sakit Pak. Sakit apa Pak? Gak tahu Pak, tadi kayak kesurupan teriak-teriak sendiri. Akhirnya para warga membagi kelompok untuk berjaga di rumah Tio dan juga Tutu. Sekarang kita bagi tugas saja ya. Setelahnya dibagi kelompok, mereka pun segera ada yang pergi ke rumah Tio. Di sana juga sudah ramai. Namun hawanya di rumah Tio itu berbeda. Anginnya kencang sekali, membuat suasana malam itu di rumahnya sangat mencekam. Saat itu warga ada yang mendoakan yasinan di sampingnya jasad Tio. Namun mereka tidak kuat karena mencium bau busuk yang dikeluarkan dari tubuhnya Tio itu. Bahkan para warga pun menggunjing jasadnya Tio yang mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Kok bisa ya jasadnya Tio itu baunya busuk gitu? Iya ya Bu, aneh banget. Brak. Saat mereka sedang menggunjing, tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara gebrakan pintu
yang kencang banget, membuat semua terperanjat. Orang tuanya Tio masih terus menangis sampai ibunya pun pingsan berkali-kali karena tak kuasa dan tidak menyangka anaknya sudah meninggal dunia secara tiba-tiba dan mengenaskan. Pagi harinya, dari tua musola terdengar siaran kematian yang menyebutkan nama Tio. Bu Naroh yang saat itu sedang masak segera beranjak menemui suaminya yang lagi nonton TV, yang ternyata dia juga mendengar siaran itu. "Pak, Bapak, iya ada apa Bu? Itu Pak, tadi Bapak denger gak kalau Tio meninggal dunia? Tadi ada siaran." "Iya Bu, Bapak denger kok." "Tuh kan, apa Ibu bilang Pak?" ucapnya dengan khawatir. "Iya Bu." Ternyata kekhawatiran Bu Naroh benar-benar terjadi. Bu Naroh yakin kalau meninggalnya Tio itu telah dijadikan tumbal oleh seseorang. Setelahnya mereka nggak berangkat ke ladang dulu karena mau taksiah dulu. Didi yang saat itu baru dapat info usai bangun tidur, dia juga terkejut. Didi sini nak, ada apa sih Bu?" "Itu tadi barusan ada siaran di masjid kalau Tio meninggal dunia semalam." Apa Bu?" tanya Didi kaget. Dia tidak menyangka temannya akan meninggal. Dia pun nanti akan ikut ke pemakamannya Tio. "Sudah sana kamu mandi nak, terus kita sarapan bareng terus ke rumahnya Tio, layat." "Iya Bu." Segera saat itu Tio mandi dengan terburu-buru. Saat sedang mandi, dia masih terus kepikiran Tio yang tiba-tiba meninggal dunia. Beberapa saat kemudian setelah dia selesai mandi, mereka pun sarapan bersama. Saat sedang sarapan, mereka pun ngobrolin soal kematian Tio yang secara tiba-tiba itu. "Pak, apa jangan-jangan bener ya?" ucap Bu Naroh. "Bu, diam, jangan bahas." Bu Naroh lupa kalau ada Didi bareng mereka, jadi mereka tidak melanjutkan obrolan soal tumbal itu. Sesaat setelah sarapan selesai, mereka segera pergi ke rumahnya Tio. Setibanya mereka di rumah Tio, di sana sudah ramai banyak orang, bahkan ada teman-temannya Didi juga di sana. Saat mereka datang, ternyata jenazahnya Tio itu sudah siap untuk dibawa ke pemakaman. Usai selesai mengikuti pemakaman, Didi ini celingukan mencari keberadaan Tutu, dan temannya bilang kalau Tutu ini mengalami sakit di rumahnya. "Lagi ngomongin apa sih Fer?" tanya Didi. "Itu Tutu katanya sakit semalam." Mendengar pembicaraan anaknya itu, Bu Nora dan Pak Maskur segera menghampiri mereka dan mengajak mereka pergi menuju ke rumah Tutu sebelum semuanya terlambat. Mereka yang kebingungan hanya manut-manut saja dan ikut ke rumahnya Tutu dengan segera. Setibanya di rumah Tutu, Bu Naroh dan Pak Maskur turut berduka atas apa yang dialami Tutu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Bu Naroh, Pak Maskur, silakan masuk." Mereka pun dipersilahkan masuk ke dalam rumah dan ke kamar untuk melihat keadaannya Tutu. Setelah mereka masuk dalam kamar dan melihat keadaan Tutu, mereka prihatin. Didi dan kawan-kawan juga merasa sedih atas penyakit Tutu. Namun mereka tak dibolehin mendekat karena takut kenapa-napa. Kemudian Pak Maskur pelan-pelan jelasin kalau kemungkinan Tutu ini terkena jebakan pesugihan sebar uang, yakni sesuai seperti yang sedang ramai dibicarakan. Orang tuanya Tutu terkejut mendengar penuturan Pak Maskur. Bahkan Ustadz yang sudah dipanggil orang tuanya Tutu juga kaget. Ternyata Ustadz itu belum bisa menyembuhkan Tutu yang masih kerasukan. Pak Maskur kemudian menyuruh Didi dan kawan-kawannya untuk menceritakan soal mereka yang menemukan uang kemarin, di mana uang itu kemudian digunakan oleh Tio dan Tutu untuk jajan. Orang tuanya Tutu yakin atas apa yang dituturkan Pak Maskur, karena dia juga tahu bahwa Tio baru saja meninggal dan dimakamkan. Akhirnya Didi pun paham kenapa dirinya disuruh untuk jangan mengambil uang yang berserakan di jalan. Orang tuanya Tutu pun khawatir. Dia takut anaknya menyusul Tio yang sudah pergi duluan. Kemudian Bu Naroh menyela pembicaraan mereka dan dia menyarankan seorang ustadz yang mungkin bisa membantu, namun dia ada di tempat lain dan butuh sekitar waktu 1-2 jam perjalanan untuk ke sana. Mendengar itu, orang tuanya Tutu kemudian menyuruh keluarganya untuk mengantar Bu Naroh jemput ustadz tersebut sebelum terlambat. Bu Naroh pun pergi ditemani dengan Didi. Saat itu juga Bu Naroh, Didi dan salah satu keluarganya Tutu itu mengantar ke rumah ustadz yang dimaksud. Singkatnya, 1 jam kemudian datanglah Bu Naroh, Didi dan ustadz yang dimaksud, yaitu Ustadz Imin. Tanpa lama-lama Pak Imin segera masuk ke kamar Tutu. Di sana Tutu terikat dan menggeram tak jelas.
Lalu Pak Imin meminta semuanya untuk wudhu dan membantu baca Al-Quran di rumah itu. Sementara Pak Imin akan melawan sosok yang ada di dalam tubuh Tutu. Segera para warga yang datang di rumah Tutu mereka pun wudhu semua dan lanjut untuk baca Al-Quran. Pak Imin menyadari bahwa sosok itu adalah suruhan dari sesembahan si pelaku pesugihan, jadi kemungkinan akan sedikit sulit melawannya. Akhirnya saat itu ibunya Tutu langsung menyiapkan apa yang sudah disuruh oleh Pak Imin. Singkat cerita, beberapa saat kemudian bahan yang diminta Pak Ustadz sudah siap. Kemudian Pak Imin dengan air baskom yang sudah dicampur dengan daun kelor. Pak Imin mulai membacakan doa-doa dan menyipratkan air itu, membuat Tutu menggerang kepanasan. Pergi kau dari dalam tubuh anak ini, jangan ganggu dia. Pak Imin menyuruh paksa agar sosok itu pergi, namun sosok itu malah meremehkan dan menolak. Mendengar perlawanan dari sosok itu, Ustadz Imin mendekat dan melepas sorbannya dan mengalungkannya ke leher Tutu. Sontak Tutu langsung bergelinjang kesakitan dan teriak-teriak mohon ampun. Namun Ustadz Imin tidak memperdulikannya. Panas, ampun. Dia akan melepaskan sorbannya jika sosok itu sudah keluar. Hembusan angin kencang saat itu masuk ke dalam kamar, membuat suasana mencekam sekali. Akan tetapi para warga masih tetap terus membaca Al-Quran dan lantunan itu menggema di rumah Tutu. Brak, brak, brak. Suara gebrakan pintu dan jendela rumahnya membuat suasana lebih mengerikan sekali. Bahkan Tutu yang merasa kepanasan, dia sampai membenturkan kepalanya di dinding. Dan benar saja, usai Tutu berontak selama 20 menitan, sosok itu pun segera keluar. Dan buru-buru Pak Imin memasang pembatas di tubuh Tutu agar sosok itu tak merasukinya lagi. Dan setelahnya Pak Imin membacakan sebuah doa dan mementalkan sosok itu untuk kembali dan menyerang si pengirim pesugihan itu. Dan hilanglah sosok itu dari rumah Tutu. Setelahnya Tutu pun lemas sekali tubuhnya dan wajahnya sangat pucat. Bahkan kepalanya terdapat lebam karena tadi dibenturkan pada tembok. Beberapa saat kemudian semuanya berucap syukur saat Ustadz Imin menuturkan Tutu berhasil diselamatkan. Syukur alhamdulillah. Tutu pun diberikan air doa oleh Pak Imin yang tadi sudah didoakan. Segera Tutu pun menenggak air putih yang sudah diberikan oleh Pak Imin. Setelah meminum air putih itu, Tutu langsung batuk-batuk dan setelahnya dia mengeluarkan cairan hitam berlendir, yang itu tandanya ilmu hitam di dalam tubuhnya sudah keluar. Tutu sedikit bercerita, dia bersyukur masih selamat. Sebelumnya, saat belum sadar, Tutu ini ada di suatu tempat di mana dia melihat orang-orang dijadikan budak di istana setan. Tutu juga melihat Tio di sana, namun saat dia memanggilnya, Tio tak bisa ikut dengannya. Dan saat dirinya sudah sadar, dia kaget saat tahu Tio sudah meninggal. Kemudian Pak Imin berucap pada semua orang yang ada di situ. Ada juga beberapa warga yang memang jaga di situ, bahwa beberapa hari ke depan, insya Allah pelaku pesugihan akan segera terungkap. Pak Imin menuturkan untuk mengecek ke desa T dan mencari orang yang mendadak dalam waktu dekat ini mengalami kelumpuhan, dan itulah ciri-ciri pelakunya. Setelahnya orang tuanya Tutu, Bu Naro dan Pak Maskur mengucapkan terima kasih atas bantuannya Pak Ustadz Imin. Lalu Pak Imin pun diantarkan pulang oleh keluarganya Tutu. Orang tuanya Tutu juga ngucapin terima kasih pada Bu Naro dan Pak Maskur yang sudah membukakan titik terang permasalahan yang dialami itu. Lalu Pak Maskur berucap pada Didik dan kawan-kawannya yang ada di situ untuk jangan sekali-kali ambil uang yang bukan miliknya lagi. Kalau misal nemu di jalanan, Tutu pun kapok juga. Dan untuk pelakunya sangat susah untuk sekali ditangkap ya, karena ini itu gak ada buktinya gitu, gaib. Jadi ya kehidupan berjalan seperti biasanya. Yang penting alhamdulillahnya Tutu selamat. Dan demikianlah kisah ini selesai. Semoga bisa menghibur teman-teman dan tentunya bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Tony FS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS.